Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat benteng jiwa dimanapun Anda berada, pada sesi kali ini saya akan membuka sebuah tema, yaitu hati yang terkunci. Apa itu hati yang terkunci? Ialah hati yang hanya mengedepankan kesenangan-kesenangan duniawiyah semata. Walaupun seakan menjalankan sebuah ritual ibadah, mereka hanya berkeliling di dunia saja, ataupun mereka hanya berputar di dunia saja. Kenapa demikian? Padahal ini kan berhubungan dengan ibadah, yang notabene ibadah itu adalah menjalin hubungan kepada Tuhan ataupun hablum minallah. Ini sangat benar. Jika seorang hatinya telah disucikan dari sifat-sifat keangkara-murkaan makhluk, dari sifat-sifat kesombongan, dari sifat-sifat merasa hidup, sehingga apapun yang dia kerjakan, ibadah yang dia kerjakan sudah pasti tentu menyentuh kepada hakikat yang sesungguhnya, yaitu benar-benar terjalin hubungannya terhadap Tuhannya. Nah, akan tetapi pada kenyataannya kita hanya melakukan ritual ibadah ini sebatas menjadi sebuah kewajibannya saja, sehingga esensi dari ibadah itu kita sendiri tidak tahu. Ini yang menjadikan hati kita semakin gelap. Karena apa? Karena kita telah dininabobokan oleh dunia, dininabobokan oleh sesuatu yang enak, padahal itu semua adalah semu. Enak tidak enak, nikmat tidak nikmat, sebetulnya itu adalah sama saja. Hanya saja ketika mindset kita sudah berbicara di sini, ketika sesuatu yang enak itu bakalan membawa kita kepada satu kenikmatan, nah mereka cenderung menghindari sesuatu yang tidak enak. Manakala dirinya ditempatkan pada posisi yang tidak enak, pasti dia akan kecewa, pasti dia akan bersedih, tidak mau menerima. Nah, inilah hati yang terkunci. Jadi hati yang terkunci ini adalah mereka yang tidak mengetahui esensi dari satu kehidupan, bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupannya Sang Tunggal. Ketika merujuk pada sebuah keesaannya, bahwa yang ada hanya Allah semata, berarti selain Allah haruslah fana. Selain Allah sebetulnya tidak bisa diakui keberadaannya. Maka dari itu, kembalikan diri ini kepada Sang Tunggal.
ibadah-ibadah yang kita lakukan, manakala hati tetap gelap, hati tetap dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, nah ini yang akan sangat berbahaya bagi kita, sehingga akan berdampak pada keselamatan ini disandarkan pada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Nah, ini kan akan sangat ironis sekali. Manakala hal ini dipertahankan sampai mati, berdampak gelapnya hati kita sehingga terposisi atau menempati alam yang sangat gelap gulita. Nah, bagaimana cara menyikapi hati yang terkunci ini? Mau tidak mau, kita itu harus merubah mindset bagaimana sesuatu yang tidak enak itu menjadi enak. Bagaimana ketika kita tidak menyukai satu orang agar bisa menyukai satu orang. Bagaimana agar kita yang tadinya tidak menyukai sesuatu yang kita tidak suka agar bisa menjadi suka. Nah, itu semua harus dikembalikan pada sisi diri kita sendiri sebetulnya. Jadi tidak suka ini ataupun suka ini timbul dari pikiran kita. Saya tidak suka si A. Ini sebetulnya yang mempengaruhi itu adalah pikiran. Ketika diri kita berdamai, ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ketidaksukaan dengan sesuatu itu akan bisa dikembalikan, bahwasanya kalau saya tidak suka dengan sesuatu berarti saya tidak menyukai diri saya sendiri. Karena apa? Hal ini menjadi cermin. Cermin di situ tidak bisa bohong. Akan menampakkan sesuatu yang aslinya. Ya. Jadi mindsetnya ini harus diubah, pola pikirnya harus diubah. Ketika kita tidak menyukai sesuatu, kita harus kembalikan bahwa ketidaksukaannya dengan sesuatu ini bersumber dari pikiran kita yang mempengaruhi sehingga menimbulkan penyakit ataupun terkuncinya hati kita. Makanya kan Islam selalu mengajarkan kebaikan, Islam selalu mengajarkan kelembutan kepada siapa saja. Karena inilah yang disebut agama, yaitu damai, kedamaian, kecintaan terhadap dirinya sendiri. Digarisbawahi, dirinya sendiri ini tidak lain adalah dialah sang tunggal. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang kita sendiri tidak suka, manakala kita kembalikan bahwa yang tidak kita sukai itu di dalam diri mereka terliputi zat yang bernama hidup, maka secara tidak langsung kita telah ataupun kita tidak menyukai Allah.
Nah, jadi kita harus selalu kembalikan bahwasanya di dalam apapun itu kita harus melalui melihat sisi zatnya yang hidup. Nah, hal ini pasti akan menciptakan sebuah nafsu yang sangat didambakan oleh Allah, yaitu mutmainah. Ketenangan pasti akan didapat oleh dirinya karena dia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Mau dibilang orang apa, mau dibilang orang baik, mau dibilang buruk, mau dibilang jahat, mau dibilang alim, itu tidak ngefek pada diri kita sendiri karena di situ semua terliputi yang bernama hidup. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati yang terkunci ini akan terbuka, sehingga titik cahaya kemakrifatan akan mulai terbuka. Dan jalan kembali pun secara langsung di situ dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lama-kelamaan kita bisa kembali kepada diri yang tunggal, kembali kepada fitrahnya manusia. Demikian sahabat Benteng Jiwa, semoga bisa mendongkrak keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.